Selamat datang di Sukor Makro Update. Inflasi di Amerika Serikat semakin menurun, tercermin dari data Producer Price Index yang tercatat tumbuh lebih kecil sebesar 0,1% month on month pada bulan Juli dari 0,2%, serta Core PPI yang juga tumbuh lebih rendah sebesar 2,4% year on year dari 3,0%. Kemudian CPI di Amerika Serikat juga tercatat tumbuh lebih rendah sebesar 2,9% year on year pada bulan Juli dari sebelumnya 3,0% di bulan Juni. Angka ini merupakan yang terendah sejak Maret 2021. Inflasi inti juga menurun ke 3,2% year on year dari 3,3%. Sebelumnya sudah diprediksi laju inflasi akan terus turun seiring dengan tren penurunan inflasi inti sejak awal kuartal 2. Dapat dilihat, perkembangan inflasi di Amerika Serikat menunjukkan sinyal yang lebih kuat untuk The Fed mulai memangkas suku bunga di bulan September. Beralih ke Jepang, ekonomi Jepang tercatat tumbuh 0,8% Q on Q setelah terkontraksi minus 0,6% pada kuartal sebelumnya, dan tumbuh secara tahunan sebesar 3,1% setelah terkontraksi sedalam minus 2,3%. Pertumbuhan pada kuartal 2 didorong oleh konsumsi swasta yang tumbuh positif untuk pertama kalinya setelah 5 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi. Perlu diketahui, konsumsi swasta mencakup lebih dari setengah output ekonomi Jepang. Data-data pertumbuhan ekonomi Jepang mengindikasikan bahwa inflasi dapat terus di kisaran 2%. Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengumumkan akan meninggalkan jabatannya pada September nanti. Hal ini membuat pelaku pasar Jepang mengantisipasi kenaikan suku bunga lanjutan dari Bank of Japan, dikarenakan calon-calon penggantinya dikabarkan telah membicarakan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Dapat dilihat, jika suku bunga dinaikkan, ini akan dapat berdampak pada penguatan yen lebih lanjut terhadap US dollar, meski diikuti dengan pelemahan aktivitas ekonomi Jepang akibat suku bunga yang meningkat. Parlemen Jepang akan menyelenggarakan rapat khusus untuk membahas arah kebijakan moneter pada Jumat 23 Agustus nanti. Beralih ke domestik, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus sebesar 470 juta US dollar pada bulan Juli. Impor peralatan dan mesin menipiskan surplus secara bulanan sebesar 21,25% untuk pengembangan lahan pertanian. Pertumbuhan ekspor tercatat lebih tinggi sebesar 6,46% year on year dari 1,17% di bulan Juni. Secara bulanan, ekspor didorong dari sektor non-migas, khususnya pertambangan. Dapat dilihat, kenaikan harga batu bara belakangan ini akan mendorong ekspor non-migas ke depannya. Terlebih permintaan yang terus meningkat. Ekspor non-migas tumbuh 15,99% year on year setelah terkontraksi minus 2,26%. Kemudian ekspor sektor pertambangan tumbuh 8,97% setelah terkontraksi 16,02%. Ekspor industri pengolahan juga tumbuh 4,56% dari 5,50% pada bulan Juni. Impor tumbuh 11,07% year on year dari 7,58% di bulan Juni. Impor barang konsumsi terkontraksi minus 0,81% setelah tumbuh 12,01% di bulan Juni. Impor barang modal tumbuh 2,04% dan impor barang mentah tumbuh 15,17%. Kami melihat tingginya tren pertumbuhan impor, khususnya impor barang modal dan barang mentah, menandakan confidence dari pelaku industri untuk melakukan aktivitas produksi. Diproyeksikan pertumbuhan kredit akan lebih melaju di kuartal 3 2024. Stabilnya harga minyak dunia juga dapat menekan nilai impor minyak ke depannya dan menjaga surplus neraca perdagangan. Dapat dilihat, rupiah akan tetap stabil meski menipisnya surplus neraca perdagangan, karena pelaku pasar sudah berekspektasi tinggi akan pemangkasan suku bunga Fed Fund Rate di bulan September. Kami melihat Bank Indonesia akan menahan BI Rate bulan ini diikuti dengan penguatan rupiah untuk berlanjut pada pekan ini. Pekan ini akan ada data penting yang keluar. Yang pertama, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang kedua, keputusan suku bunga Bank Sentral China. Dan yang ketiga, data inflasi Jepang di bulan Juli.